Dan gimana cara milih Oshinya guys? Halo warga YouTube sekalian, balik lagi di channel Nerd Buddy, tentu aja bareng gua Pras di sini. Cuy, gimana kabarnya? Cukup panjang waktu berselang dari video yang terakhir gua upload karena gua baru aja pulang kampung, cuy. Jadi banyak waktu yang gua habisin di rumah gitu dan nggak sempet buat record video. Dan sekarang udah balik lagi dan kebetulan ada waktu kosong lagi, akhirnya bisa record lagi cuy. Tapi kali ini akan sedikit berbeda cuy, karena untuk kali ini gue tidak akan mereaction music video, tapi di sini gue bakal mereaction komentar-komentar kalian. Jadi selamat datang di Teras Sharing bareng Nerd Buddy. Let's go. Nah cuy, sebelum kita mulai atau sebelum gue bacain komentar-komentar kalian nih, mungkin gue mau ngenalin dulu kali ya, Teras Sharing itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, konten Teras Sharing itu secara teknisnya ya, di sini gue bakal bacain atau nanggepin komentar-komentar kalian, tentunya yang udah kalian tulis di video-video gue sebelumnya gitu cuy. Tidak semua, tapi yang menurut gue menarik atau yang mungkin bisa gue bahas gitu. Ya meskipun sebenarnya udah banyak yang gue balesin langsung ya di kolom komentar, tapi gue mikir kayaknya bakal lebih seru kalau gue bikin atau gue jadiin konten sekalian gitu cuy. Kenapa seperti itu? Gue mau cerita sedikit nih. Nah kalau kalian udah nonton video gue yang pertama kali gue upload di channel ini gitu, di sana gue jelasin kalau gue bikin reaction musik video itu karena memang belakangan gue lagi nonton konten yang seperti itu. Kemudian gue pengen coba bikin dan akhirnya lahirlah video yang pertama. Tapi sebelum nyampe situ cuy, sebenarnya diawali dari keresahan paling utama di diri gue, yaitu perihal kepercayaan diri. Ya cuy, gue adalah salah satu orang yang punya masalah dengan kepercayaan diri gitu. Gue bisa dibilang malu, banyak malunya atau kurang percaya diri kalau ngomong di depan orang, apalagi kalau tanpa skrip. Jadi kalau ngomong di depan orang yang banyak, mungkin di kerjaan atau sebagainya, biasanya gue udah uh, paham materi yang pengen gue omongin. Kadang gue juga nulis poin-poin yang mau gue sampein gitu. Tapi kalau ngomong secara langsung tanpa skrip itu gue masih banyak bingungnya, masih banyak kurang pedenya gitu. Masih banyak gelagapan lah. Kalau kalian notice sih sebenarnya di video pertama gue cukup banyak ya kata-kata gue yang belibet, mungkin kecepatan ngomong akhirnya belibet, atau kadang udah ngomong tapi tiba-tiba konteksnya hilang gitu di kepala gue cuy. Nah dari situ gue mikir gimana caranya buat ngelatih kepercayaan diri gue, atau mungkin bisa ningkatin lah supaya gue bisa lebih pede lagi dalam ngomong, nyampein pendapat, ataupun sekedar mengekspresikan apa yang ada di kepala gue cuy. Akhirnya terlintas apa gue coba bikin konten kali ya di sosmed gitu. Nah tapi muncul pertanyaan selanjutnya, mau bikin konten apa gitu. Kalau gue mau bikin konten tutorial, gue sendiri bukan orang yang expert di satu bidang tertentu gitu. Jadi bingung kalau mau tutorial apa yang harus gue share. Hingga akhirnya suatu saat di suatu malam sepulang gue kerja dan mau makan gitu, gue buka YouTube buat nyari tontonan buat nemenin gue makan. Pas gue lihat tab history gue, di sana banyak sekali atau hampir semuanya isinya soal reaction musik video gitu. Ya adalah nyempil dikit-dikit podcast Raditya Dika gitu. Tapi dari situ akhirnya muncul apa gue coba bikin konten musik reaction kali ya gitu. Dan kebetulan juga waktu itu emang lagi explore lagunya Bernadia, dan ada satu lagu yang menurut gue cukup menarik, which is si Perci Kecil itu, yang akhirnya jadi video pertama di channel ini. Akhirnya gue bikin lah tuh video, edit tipis-tipis, mungkin motong bagian yang gak penting kayak dead airnya atau belibetnya gue ngomong. Akhirnya gue upload dan ya udah gue lempar aja tanpa ada ekspektasi buat kedepannya, tanpa ada plan buat kedepannya kayak gimana.
ya udah gue lempar aja, yang terjadi maka terjadilah gitu. Tapi pijakan buat langkah gue selanjutnya ternyata muncul. Dari mana? Tentu aja dari respon kalian-kalian yang menonton video pertama gue gitu. Untuk seseorang yang kalau upload foto di sosmed like-nya nggak sampai 20, nggak lebih dari 20 gitu. Video yang gue upload tiba-tiba dapet 100 view lebih, itu menurut gue sudah sangat luar biasa cuy. Apalagi respon-respon kalian yang menurut gue sangat suportif gitu. Ada yang like, ada yang subscribe, bahkan juga di antara kalian yang ngasih komentar. Dapat komentar-komentar yang suportif itu kembali menaikkan sedikit untuk rasa kepercayaan diri gue cuy. Ada yang kritik saran, ada yang nyemangatin, bahkan ada yang request buat gue bikin video reaction selanjutnya gitu. Nah, dari requestan kalian itulah, atau informasi yang kalian sampaikan di kolom komentar itu, yang munculin pijakan buat langkah gue selanjutnya cuy. Hingga akhirnya lahirlah beberapa video selanjutnya. Jadi ada kelanjutan video atau kelanjutan konten di channel ini tuh sebenarnya dipengaruhi juga sama komentar-komentar kalian cuy. Karena itu gue mutusin buat nyoba narik kalian, atau dalam tanda kutip gue coba maksa kalian buat ikut dalam perjalanan channel ini gitu, dengan cara ya ini bikin konten teras sharing ini, dimana gue melibatkan kalian dalam bentuk komentar-komentar kalian sebagai konten di channel ini. Jadi ini konten santai, jadi santai aja untuk kalian semua yang nonton. Bisa siapkan minuman favorit kalian dengan cemilan pendamping terbaiknya, atau mungkin buat yang rokok silahkan bakar rokok kalian. Di sini kita santai aja, kayak lagi di teras rumah sore-sore gitu, ngobrolin hal yang biasa aja, nggak terlalu berat gitu. Jadi cocok banget buat menutup hari gitu cuy. Oke, jadi mungkin perkenalan soal konten teras sharing kayak gitu cuy. Jadi kita langsung aja, gue bakal bacain komentar kalian yang udah kalian tulis. Sekali lagi, nggak semuanya, tapi yang menurut gue menarik dan bisa gue bahas. Tapi gue juga mengucapkan terima kasih buat yang komen-komen semuanya ya. Entah itu isinya apresiasi tentang reaction gue, atau request-requestannya, dan juga mungkin kritik sarannya juga. Gue sangat berterima kasih untuk itu. Kalau yang nggak kebaca, tetap aja biasanya gue like dan juga balesin langsung di komentarnya cuy. Jadi langsung aja kita mulai di video gue yang pertama, yang gue pertama kali gue upload itu, langkah awal dari semuanya ini. Jadi let's go. Oke, kita ceki-ceki di video pertama yang gue upload, which is reaction per kecil JKT48 featuring Bernadia. Ada beberapa komentar yang menarik di sini. Yang pertama dari @Farhan Setiawan. Sebagai orang yang suka nonton musik reaction juga dan gak paham soal teknik bermusik, suka banget nonton yang bahas soal lirik atau vibe-nya. Semangat terus bang buat bikin next reaction lagi. Nah, di sini gue menemukan seseorang yang ternyata sama kayak gue ya cuy, suka nonton musik video reaction. Tapi memang bukan yang punya latar belakang musisi juga gitu, yang paham musik ataupun paham vokal. Nah, dari situ juga makanya reaction gue tipikalnya lebih ke lirik biasanya, karena itu yang bisa gue tangkap langsung maksudnya. Kemudian juga vibe-nya gitu, apa yang gue rasain ketika denger lagu itu. Karena sebenarnya ini base dari gimana cara gue menikmati musik sih cuy. Karena gue bukan orang yang ya itu tadi punya pengetahuan sebagai musisi gitu soal produksi musik, teknik bermusik dan semacamnya. Jadi hal pertama yang bisa gue tangkap dan gue nikmatin tentu saja dari liriknya. Meskipun musiknya mendukung, tapi gue bukan yang bisa menjelaskan gitu musiknya ini maksudnya gimana dan sebagainya. Mungkin yang bisa gue jelasin kayak ini musiknya di bagian ini enak, atau mungkin dari musik yang dialunkan itu bisa membangun nuansa yang seperti apa gitu. Jadi biasanya gue menikmati dari lirik dan juga vibe yang gue rasakan. Jadi itulah base dari cara gue mereaction di channel ini cuy.
Oke, terima kasih buat Farhan Setiawan. Kita lanjut ke komentar selanjutnya. Nah, ini komentar yang pernah gua sebut juga di video kedua, yang bikin gua memutuskan untuk bikin MV reaction di video kedua itu, guys. Dari @kreaaktiva. Keren ya namanya. FYI aja bang, kalau lu mau mulai kenalan sama JKT48, mungkin ini waktu yang pas. Mereka baru aja masuk journey baru di mana kembali dibagi jadi 3 tim. Asumsi gua di sini sebelumnya JKT48 pernah 3 tim, kemudian nggak ada tim lagi, kemudian sekarang dibagi menjadi 3 tim lagi karena di sini tulisan kembali dibagi jadi 3 tim. Nah, 3 tim itu baru aja dapat MV masing-masing. Nah, bisa tuh lu reaction MV dari tiap tim, hitung-hitung buat perkenalan lu dengan JKT48. Dan dia juga memberikan semangat juga. Terima kasih untuk Reaktiva. Nah, ini adalah komentar yang menjadi reason gue buat reaction di video kedua gue, guys. Berkenalan dengan JKT48 gitu. Jadi journey awal di channel ini adalah berkenalan dengan JKT48. Dan karena di video yang pertama gue upload, menurut gue komentar-komentarnya banyak dari kalangan fansnya JKT48 karena banyak requestan juga yang isinya tentang lagu-lagu JKT48 gitu. Oke. Tapi by the way guys, buat kalian yang udah nulis requestan di kolom komentar gue, mungkin nggak bisa gue bacain di sini, tapi tenang aja, kalau soal request gue udah bikin listnya, jadi ditunggu saja gitu. Requestan kalian gue catat, gue masukin list. Jadi sesuai urutan aja, nanti yang gue lihat komen dari mana terus gue tulis di list. Nah itulah next reaction untuk music di channel ini, guys. Jadi terima kasih untuk Kreativa membuat gue punya keinginan untuk bikin video lagi, which is video kedua, dan akhirnya terus sampai video dari tim yang terakhir gue reaction, yaitu Team Love. Kemudian masih di video yang pertama dari @miao-miao, komentarnya terima kasih udah reaction. Ini kolaborasi JKT48 dengan Bernadia, lagu yang dikhususkan untuk setlist original JKT. Tapi menariknya versi JKT48 Theater percik kecilnya berbeda dengan percik kecil bareng Bernadia. Nah, karena ini ada FYI yang menarik gitu guys, makanya gue masukin si JKT48 percik kecil yang versi teaternya di list untuk gue reaction. Karena jujur aja gue suka lagunya, cukup gampang nempel di kepala gitu. Akhirnya bahkan di pertama kali gue denger, sedikit banyak di bagian chorusnya, di bagian refnya udah nyantol gitu di kepala gitu. Jadi gue penasaran kalau versi featuring Bernadianya kayak gitu dengan Asmara Pilu yang disertai musik yang semangat, kira-kira buat versi teaternya kayak gimana. Bikin gue penasaran. Jadi untuk video reactionnya ditunggu aja. Kemudian di kelanjutannya ada FYI juga kalau JKT48 juga berkolaborasi dengan Isyana Saraswati, Lali Ilmanino, almarhum Gusti Irwan Wibowo, dan Mas Andi Rianto. Nama-nama besar di sana, dan lagu-lagu ini juga dibawakan saat konser Full House. Ada juga lagu lainnya tapi buatan komposer dari pihak JKT48, juga orang Jepang. Menarik, mungkin bisa jadi langkah selanjutnya juga buat gua explore. Oke, jadi dari video yang pertama gue upload itu tadi komentar-komentar yang menurut gue cukup menarik. Sekarang kita lanjut ke video yang kedua, which is Dekat Namun Jauh dari Team Passion. Pertama ini dari @dexon4090. Yang gue perhatiin Kak Dexon ini dia selalu support dari awal gue bikin video, guys. Dia selalu komentar dan juga selalu ngasih saran di video-video gue. Dan dia juga nulis opininya dia di komentar, which is gue sangat mengapresiasi itu. Karena ya, lahir konten Tera Sharing itu karena gue sendiri orangnya sebenarnya suka ngobrol, meskipun pemalu kalau untuk ngomong di depan orang banyak, tapi
pada dasarnya gue seneng ngobrol gitu guys, gue seneng sharing, gue seneng mendapatkan informasi baru gitu. Bang Dexon terima kasih di sini, dia ngasih saran buat bikin link social bus buat Sawer. Nah sebenarnya awalnya gue ragu guys, apakah oke gitu buat bikin link buat nyawer gitu, karena menurut gue ditonton aja dan ada yang subscribe aja itu udah sangat membantu buat gue nerusin channel ini gitu. Jadi atas saran dari Bang Dexon ini akhirnya gue bikin link social bus guys, dan Dexon udah nyawer di sana. Jadi gue sangat terima kasih buat Bang Dexon karena udah support gue di sini, meskipun dia nggak kenal gue juga nggak kenal dia, tapi dia mau support segitunya gitu, support secara material maupun imaterial dengan terus nonton video gue dan juga selalu komentar-komentar di setiap video gue. Jadi terima kasih sekali. Di sini ada komentar dari Etna Skala. Dia ngenandain di menit tertentu itu Jesse Bang dari generasi 7 emang salah satu member yang dance-nya gacor. Konteks di video yang kedua gua upload ini, menurut gua ada satu titik di mana ekspresinya nyampe banget ke gua, which is yang disampaikan Kak Naskala, yaitu ekspresi dari Jesse generasi ke-7. Nah, kenapa gua masukin komentar ini? Karena perihal generasi ini guys, menurut gue jadi satu hal yang menarik gitu. Di video pertama gue ngomong kalau gue tahu JKT48 itu di awal-awal mereka muncul, which is generasi pertama mereka, generasi awal mereka. Dan dari banyaknya boyband atau girlband yang ramai waktu itu, menurut gue yang masih bertahan dan bahkan terus berkembang gitu, menurut gue adalah JKT48 guys. Karena sekarang bisa bukan merangkul sih, bisa sampai ke pasar-pasar yang dulu tidak mengenal mereka. Salah satunya mungkin gue gitu. Sekarang jadi banyak dikenal banyak orang gitu soal JKT48. Dan dari sistem generasi ini menurut gue salah satu yang bikin mereka bisa bertahan sampai sekarang gitu. Sistem yang mungkin diadopsi dari culture idol Jepang kali ya, karena JKT48 kan sister grupnya dari AKB48 dari Jepang gitu. Jadi secara perkembangannya mungkin banyak yang diadopsi dari sana gitu. Jadi menurut gua sistem generasi ini menjadi salah satu yang mempengaruhi kenapa mereka bisa terus bertahan sampai sekarang dan bahkan semakin dikenal banyak orang gitu guys. Jadi generasi awal mereka yang tanda kutip membukakan jalan, kemudian generasi-generasi selanjutnya mereka lah yang meneruskan legacy dari JKT48 hingga sampai sekarang. Generasi 7 yang gue tahu salah satunya si siapa yang member satu-satunya yang gue tahu di awal gue bikin video, yaitu Freya. Ini juga jadi atau dari generasi ke-7. Dan guys, sebenarnya di balik layar banyak juga informasi yang gue dapat perihal JKT48. Tentu saja karena algoritma sosial media gue mulai banyak FYP yang nyamper atau yang berhubungan dengan JKT48 guys. Banyak informasi yang gue dapat, seperti satu-satunya member yang gue tahu di video pertama gue buat, yaitu Freya. Ternyata dia adalah kapten JKT48 guys. Luar biasa banget. Kemudian belakangan ini yang banyak lewat di sosial media gue itu performance mereka ada dalam sebuah acara, yaitu teater sementara yang berlangsung di 2 kota, yaitu di Yogyakarta dan salah satu lagi di kota di mana gua bertempat sekarang, yaitu di Surabaya guys. Dari banyaknya konten-konten yang berseliweran itu, gua jadi cukup familiar dengan beberapa membernya gitu, kayak Freya tentu saja. Kemudian ada yang namanya Ola, ada yang namanya Nina, yang namanya siapa lagi, Nala juga ada gitu. Jadi konten-konten yang lewat itu akhirnya berseliweran dan bikin gua jadi cukup familiar dengan wajah-wajah member ini gitu. Jadi sebenarnya di belakang layar gua juga sudah
mendapatkan informasi-informasi lain guys gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada komentar dari @rebelbomb. Oke. Di sini dia mengapresiasi, sangat terima kasih sekali Gue suka reaction lu bang sambil bedah lirik dan visual. Jujur penasaran reaksi lu pas denger lagu judulnya Pelaut yang Melihat Mimpi di Tengah Badai. Dia juga menyertakan link videonya di sini. Terima kasih sekali, sangat mempermudah. Dan itu bukan MV tapi performance mereka. Kalau bisa komentarin soal musik dan vokal, makasih bro, sukses terus. Terima kasih buat Rebel Bomb gitu. Untuk request dan juga linknya. Request tentu aja gue langsung masukin ke list, nanti gue bakal reaction. Tapi yang mau gue bahas di komentar keduanya ini guys, yaitu kalau bisa komentarin soal musik dan vokalnya. Kalau yang dimaksud mungkin ngomentarin teknik vokal dan juga teknik bermusiknya guys, jujur aja gue jawab gue bukan expert di bidang itu gitu. Jadi kalau mungkin ngomentarinnya secara teknis gitu, kayak ini musik di sini yang dipakai kayak gini, kalau di vokal mungkin teknik vokalnya kayak gimana, musiknya aransemennya kayak gimana gitu, gue agak kurang bisa mengomentari secara teknis gitu. Mungkin yang bisa gue komentarin kayak vibe yang gue rasakan dari musik yang disajikan, kemudian vokalnya yang ini enak nih, vokalnya kayak gini, terus biasanya layer-layer vokalnya gitu yang mungkin gue bisa bilangnya kayak ini di titik ini enak karena ini gitu, tapi secara teknisnya gue nggak bisa jelasin. Jadi soal musik dan vokal mungkin yang bisa gue komentarin apa yang gue rasakan aja sih bang gitu. Kalau soal teknis jujur aja gue kosong ilmunya. Kemudian ada komentar dari dari @desi Larisna. Saran bang, ketika react MV bisa sekalian video live performance-nya. Semangat kontennya. Terima kasih dari Kak Desi. Kalau react MV sekalian dengan video performance dan jadi satu video gitu guys, kayaknya mungkin durasinya bakal sangat panjang. Yang seperti yang kalian lihat di 4 video terakhir yang gue upload itu selalu di atas 15 menit. Itu cuman buat react satu MV. Takutnya kalau sekalian sama video performance itu bisa sangat panjang sekali dan sangat membosankan kali ya, karena nggak ya gitulah. Mungkin kalau react video performance mungkin bisa, tapi nggak jadi satu, atau mungkin gue coba buat ngelatih supaya nggak buang-buang omongan yang percuma gitu. Tapi kalau untuk first reaction menurut gue mungkin MV aja cukup atau live performance aja cukup gitu. Takutnya itu tadi guys, bisa aja cuman takutnya durasinya jadi sangat panjang dan membosankan aja takutnya. Oke, kita lanjut. Kali ini ada komentar dari @California. Bang, nonton BTS-nya bang, asik banget. Nah, ini juga menarik. Ada saran buat bikin konten atau nonton BTS-nya gitu. Kalau gue bikinin konten buat nonton BTS-nya, jujur gue bingung guys, apa yang ingin atau apa yang bisa gue bukan komentarin sih, atau apa yang reaction gue harus jadinya seperti apa gitu. Soalnya kalau musik video kan bisa dibahas dari visualnya, konsep MV-nya dan juga lagu-lagunya. Kalau dari BTS, memang secara pribadi gue orang yang lebih suka belakang layar daripada di depan layar sejujurnya. Makanya gue juga agak sedikit malu-malu. Tapi ya itu tadi, kalau dibikinin konten menariknya nanti di mananya gue masih belum nemu guys kayaknya. Jadi kalau untuk BTS mungkin gue coba cari tahu dulu kali ya, apa yang bisa dibahas ketika gue bikin konten reaction BTS gitu. Jadi terima kasih untuk @California. Kita lanjut ke video ketiga yang gue upload, which is Wakaka People dari Team Dream. Yang pertama yang menarik di video ketiga, ada komentar dari @ChandraPras87. Wede, ada prasnya juga, samaan kita. Komentarnya, wah gue suka dari pembawaan lu bang, jujur dan enak banget.
Ya, saran untuk audio reaction bisa agak diperbesar bang, biar kedengaran bass atau instrumennya. Semangat kontennya untuk JKT48 ke depannya. Terima kasih dari Ed Chandra, dari Bang Chandra. Gue menerima sekali sarannya. Nanti gue coba buat kulik-kulik lagi kira-kira untuk audio dari video recordnya bisa gue lebih jelasin lagi nanti. Terima kasih. Kemudian ada dari @rahman x4q. Komentarnya, kalau saran gue sih bang, saran doang nih ya. Kalau mau lebih seru dan lebih untung lagi, coba live streaming di YouTube. Jadi bisa langsung ngobrol sama viewers lu secara langsung dan bisa saweria media share gitu. Saran aja sih. Dari @rahman, terima kasih sarannya. Buat konteks, ini komentar ketika gue nyantumin link Social Buzz ya guys. Jadi gue mau tanggepin ini karena ini menarik sekali menurut gue. Yang pertama, coba live streaming di YouTube. Jadi bisa langsung ngobrol sama viewers lu secara nggak langsung. Dia kayak dari masa depan. Ini komentar yang cocok banget juga buat video Tera sharing sebenarnya guys. Tapi kalau soal live untuk sekarang gue langsung bilang aja, untuk sekarang kalau live streaming jujur aja gue masih belum bisa guys. Ada berbagai macam alasan. Yang pertama, secara teknis gue masih bingung atau gue masih belum tahu buat live streaming yang proper ya. Buat live streaming yang proper itu secara device, apakah device gue mumpuni atau tidak, yang pertama. Karena gue record pakai HP, kemudian laptop yang gue pakai juga ini laptop dengan spesifikasi yang B aja gitu, buat rendering tipis-tipis atau buat kerja tipis-tipis aja. Jadi kalau secara teknis dan secara gear, apakah gear gue bisa bisa mumpuni buat live streaming, gue masih belum tahu. Yang pertama itu dari segi teknis. Kemudian juga dari segi ilmunya gue juga masih kosong guys soal live streaming gitu. Karena itu kan langsung gitu. Sementara gue ngomongnya aja belibet, mikirnya panjang gitu. Jadi kayaknya kalau live streaming agak kurang entertaining takutnya ya gitu. Jadi untuk sementara live streaming gue masih belum bisa dulu. Tapi alasan lain juga yang mendasar, karena live streamingnya ini akan jadi tipe hiburan guys. Menurut gue sangat cocok itu untuk live streaming malam-malam gitu. Sementara gue kerjanya banyak banget, masuk siang dan pulangnya malam. Biasanya gue nyampai kosan itu sekitar jam 11 malam. Kalaupun gue mau live streaming akan sangat susah, karena sebenarnya ini soal attitude aja sih guys. Karena gue ngekos di kosan yang sederhana, dimana kiri kanan tembok lu langsung ke kamar orang lain. Kalau malam pastinya akan mengganggu waktu istirahat dari tetangga-tetangga kos gue guys. Jadi gue masih belum bisa. Bahkan untuk record aja gue selalu pilih untuk siang hari, karena ketika tetangga-tetangga kos gue ini udah pada berangkat kerja, jadi gue tidak mengganggu kenyamanan penghuni kos lainnya. Jadi seperti itu ya guys. Untuk live streaming sementara atau saat ini gue masih bisa jawab, gue belum bisa live streaming. Jadi konten gini aja. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke komentar di video keempat, video yang terakhir gue upload mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Ada 12 second dari Team Love. Nah komentar yang menarik di sini yang pertama dari @Marcelino Eric. Saran aja bang, abis MV 3 tim ini kalau mau lebih kenal JKT48 plus react MV, mungkin bisa ke MV di masa JKT48 New Era. Dari MV dialog dengan Kenari sampai ke lagu atau SPV dari setlist original JKT48. Kenapa saya nyaranin seperti ini? Karena menurut saya lagu-lagu yang diproduksi JKT48 New Era lebih mudah dipahami untuk pendengar baru seperti kita. Saran dan kualitas MV-nya juga sudah lebih baik.
dan genre lagunya pun lebih luas lagi. Semangat Bang untuk kontennya. Terima kasih dari Kak Marcel. Semakin banyak support, semakin banyak komentar yang memberikan saran di video atau mungkin request buat kedepannya. Ini sangat menarik sekali. Dari JKT48 New Era, berarti mungkin ini masa-masa sebelum JKT48 yang sekarang ya guys, yaitu JKT48 Fight ya, yang sekarang ada 3 tim itu. Jadi sebelumnya dari New Era, menarik untuk coba kita kulik ke depannya. Terima kasih dari Kak Marcel. Kita lanjut. Oh, dan ini adalah komentar terakhir yang bakal gue bahas, yaitu dari @bagas_taufik. Oshi lu siapa bang? Udah dapet atau belum? Nah, ini pembahasan yang menarik guys, perihal Oshi ini. Seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, FYP gue mulai banyak berseliweran perihal JKT48, dan banyak informasi yang gue dapat juga. Salah satunya kayak istilah-istilah yang mungkin udah istilah-istilah yang sering dipakai di peridolan inilah gitu, kayak Oshi. Yang setahu gue ini adalah satu member yang kalian dukung atau yang kalian favoritkan gitu. Kemudian gue juga tahu ada istilah Shonichi, hari pertama artinya. Jadi kalau ada member ataupun fans yang pertama kali melakukan itu disebutnya Shonichi gitu. Misal ada fans yang baru pertama kali nonton ke teater atau fans yang baru nonton JKT48, itu disebutnya Shonichi. Nah, tapi perihal Oshi ini menurut gue cukup menarik. Apakah Oshi ini itu wajib guys? Ini pertanyaan gue ya, pertanyaan orang awam aja nih. Dalam dunia peridolan, apakah Oshi itu wajib gitu? Kayak ketika kita dalam tanda kutip masuk ke dunia peridolan ini, apakah wajib kita punya Oshi gitu? Dan gimana cara milih Oshinya guys? Membernya banyak banget loh itu. Dari semua itu kan Oshi kan yang setahu gue itu tadi satu orang yang kalian dukung atau kalian suka banget gitu. Dari banyaknya itu, gimana kalian bisa dapat satu yang kalian suka banget gitu dari sebanyak itu loh gitu. Apakah kriteria yang tentu saja mungkin secara kriteria sangat berbeda-beda ya orang gitu. Mungkin dia suka member ini karena ini. Jadi coba bantu gue buat jelasin menurut kalian, apakah dalam peridolan Oshi itu wajib? Dan kalau kalian punya Oshi, silahkan tulis di kolom komentar Oshi kalian siapa dan kenapa kalian ngoshiin dia guys. Karena jujur, kalau milih salah satu dari banyaknya itu sangat membingungkan. Jadi penasaran aja kriteria kalian dalam mencari Oshi itu kayak gimana gitu. Kalau soal cantik, ya mereka semua cantik-cantik guys. Jadi dari sisi mana kalian bisa menemukan gue Oshiin dia karena dia gini. Jadi silakan tulis di kolom komentar, siapa tahu gue bisa mempertimbangkan itu. Dan mungkin ini jadi salah satu ide yang menarik guys. Mungkin salah satu journey juga gue setelah journey berkenalan dengan JKT48 dan masih terus berkenalan sih sebenarnya. Apakah gue juga harus mulai berkenalan dan mencari tahu soal member-membernya? Karena jujur aja guys, dalam culture peridolan ini sebenarnya cukup baru bagi gue gitu. Karena gue ngikutin atau dengerin musik biasanya ya ke cuman fokus karya mereka gitu, kayak lagu-lagunya mereka aja. Jarang banget yang ngikutin soal personal anggota bandnya gitu. Kalau band yang paling gue ikutin mungkin cuman Efek Rumah Kaca aja gitu. Dari Efek Rumah Kaca gue sering nontonin juga interview anggota-anggota bandnya kayak di podcast ataupun di wawancara tertentu gitu. Sementara untuk yang lain ya gue cuman dengerin lagu-lagu mereka aja. Nah, tapi kayaknya sangat berbeda dengan culture idoling ini karena cukup dekat secara personal dengan, atau bukan personal, maksudnya cukup dekat dengan member-membernya gitu. Jadi bukan menikmati secara lagunya aja, tapi juga interaksi dengan member-membernya. Jadi menurut gue akan jadi journey yang baru juga buat gue. Mungkin gue coba ngulik perihal member-membernya juga, jadi bukan lagu-lagunya aja.
Karena kayaknya di culture peridolan ini dengerin lagunya aja kayaknya kurang lengkap kalau nggak coba ngikutin member-membernya gitu. Jadi setelah ini mungkin gue bakal coba cari informasi perihal member-member dari JKT48 dan seperti apa atau apakah yang ilmu baru yang bakal gue dapet mungkin akan gue update di next konten teras sharing ini. Jadi konten teras sharing ini akan terus berlanjut guys. Karena itu tadi gue pengen narik kalian, pengen maksa kalian buat ikut di journey perjalanan channel ini. Jadi konten teras sharing akan terus berlanjut jadi salah satu playlist di channel ini. Dan itu tadi komentar terakhir guys. Jadi itu teras sharing awal kali ini. Mungkin videonya akan sangat panjang karena tadi perkenalan dulu soal kontennya dan juga kita bacain komentar dari 4 video yang gue upload. Nah untuk nextnya mungkin kalian sudah intip tadi di screenshot list yang gue bikin. Jadi untuk next konten ditunggu aja. Sekali lagi gue berterima kasih untuk kalian yang udah support gue di per YouTubean ini gitu, dengan nonton video gue sampai habis, like video gue, komentar-komentar di video gue, dan subscribe channel gue bahkan. Jadi konten teras sharing perkenalannya seperti ini. Jadi anggap saja ada sebuah teras kecil yaitu kolom komentar di video gua. Di sana kita bisa sharing-sharing tentang apapun yang biasa-biasa aja, bukan yang berat-berat, yang seru-seru aja gitu. Buat santai, buat nemenin kita sambil ngopi. Mungkin kalau ngerokok ya bisa sambil ngerokok buat melewati hari dengan lebih santai. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu perkenalan konten teras sharing dan konten teras sharing pertama di channel ini. Jadi ditunggu aja untuk next kontennya, which is reaction lagi. Sekali lagi terima kasih dan mungkin cukup sekian. Gua Pras pamit duluan. Thank you.